Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina sahibil burhan wal furqan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Maka tidak ada lagi kata yang harus kita ucapkan kepada Allah kecuali dengan lafaz alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT. Salawat beriringkan salam tak pernah lupa kita hanturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Maka dengan mengucapkan salawat untuk memberikan salam kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Kenapa ada keberkahan di dalamnya? Fihil Quran hudal linnas, karena diturunkan Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Di bulan Ramadan diturunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Di dalam ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah sangat mengistimewakan sekali bulan Ramadan ini di antara bulan-bulan yang lain. Maka dari itu tidak heran lagi wahai saudara-saudaraku sekalian, di bulan Ramadan ini semua orang muslimin berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, untuk tadarus Al-Quran setiap malamnya, karena di bulan ini dilipat gandakan pahala dari 1 menjadi 10 kali lipat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca kitab Allah akan mendapatkan 1 pahala, dan di bulan Ramadan dilipat gandakan jadi 10 kali pahala. Oleh karena itu kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an juga disifati dengan sifat asy-syifa yang artinya penyembuh. Al-Qur'an juga disifati dengan sifat al-huda yang artinya memberi petunjuk bagi manusia. Dan juga Al-Quran disifati dengan kata al-karim atau yang sangat mulia atau mulia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Waqiah di ayat 77, Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu amatlah sangat mulia. Jadi wahai para muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berinteraksi kepada Al-Quran di bulan Ramadan ini, berlebih-lebihkan dan kepada Al-Quran, di waktunya diluangkan untuk Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah contohnya. Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan turun bersama Al-Quran, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, maka ia menjadi malaikat paling utama di antara malaikat lain-lainnya. Dan Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran kepadanya, maka dia menjadi penghulu para rasul dan menjadi makhluk sebaik-baiknya makhluk. Dan juga umatnya Nabi Muhammad menjadi umat sebaik-baiknya umat di antara umat-umat yang lain. Dan juga bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia. Dan juga malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang baik di antara 1000 malam. Maka kaifa hadzal Quran fi qalbi? Maka bagaimana jika Al-Quran ada di dalam hati kita? Niscaya Allah akan menjadikan kita menjadi orang yang sangat mulia. Wahai muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini sangatlah mulia. Ini adalah kalamullah, perkataan-perkataan Allah. Jadi sangat mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
jika di dalam hatinya ada Al-Quran, maka haram api neraka untuk menyentuhnya. Jadi begitu mulianya jika orang di hatinya ada Al-Quran, wahai saudara-saudaraku semuanya. Dan Al-Quran ini memiliki juga kemuliaan yang lainnya, sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa man qara Al-Quran, membaca Al-Quran, fahafidhahu, dan menghafalnya, lalu menjaganya, wa ahalla halalahu, dan menghalalkan yang halal, wa harrama haramahu, dan mengharamkan yang haram, wa adkhalahullahu jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa syafa'ahu, serta dia diizinkan oleh Allah memberikan syafaat fi asyratin, kepada 10 orang, min ahli baitihi, dari keluarganya yang sudah pasti masuk neraka. Hadis diriwayat At-Tirmidzi. Jadi saudara-saudaraku semuanya, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, maka akan diizinkan nanti di akhirat nanti oleh Allah memberikan syafaat kepada keluarganya, adalah 10 orang. Oleh karena itu, manfaatkanlah wahai saudara-saudara semuanya. Dari hadis ini Rasulullah memberikan petunjuk agar kita memanfaatkan Al-Quran ini. Jadi wahai saudara semuanya, begitu mulianya Al-Quran ini. Jadi selama Ramadan ini, manfaatkanlah waktu kita untuk banyak dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena besar sekali keuntungannya wahai saudara-saudaraku sekalian. Untuk manfaati waktu Ramadan ini, kita harus manfaati dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu lagi Ramadan tahun depan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk manfaati Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak banyak melakukan hal-hal yang makruh, melainkan membanyakkan bacaan Quran. Jadi saudaraku semuanya, manfaatilah waktu Ramadan ini. Manfaatilah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan waktu masa hidupmu sebelum waktu matimu. Manfaatilah waktu hidupmu dengan sebaik-baiknya, apalagi di bulan Ramadan ini, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Semoga saja Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang membaca Al-Quran dan merahmatinya selalu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kultum singkat pada kali ini. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan, dan pada Allah lah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.